Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar kalian pada hari ini? Tentunya kalian masih sehat dan selalu bersemangat ya mengikuti pembelajaran kita. Nah anak-anak, pembelajaran kita ini adalah tema 5 pengalamanku, subtema 3 pengalaman di sekolah, pembelajaran 1 dan 2. Anak-anak sekalian, marilah sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, warzuqni fahman. Amin. Anak-anak, jangan lupa ya, ikutilah pembelajaran ibu kali ini sampai akhir nanti, karena akan ada tugas yang akan ibu berikan yang harus kalian kerjakan di rumah masing-masing. Selamat belajar. Anak-anak, sekarang bukalah buku siswa kalian ya, halaman 104. Setiap hari aku pergi ke sekolah, tak terkira senang rasa hatiku. Berjumpa dengan teman dan sahabat, belajar dengan guru yang sabar selalu. Banyak pengalaman yang kudapatkan di sekolah, kadang mengesalkan tetapi lebih sering menyenangkan. Aku senang pergi ke sekolah, bertambah teman dan ilmu. Nah anak-anak, tentunya kalian juga sudah merindukan untuk segera masuk ke sekolah kita. Tetapi anak-anak, karena keadaan negara kita sekarang ini yang membuat kita tidak bisa bertatap muka di sekolah. Tetapi Ibu harap kalian semua tidak akan berkecil hati dan tetap bersemangat untuk mengikuti pembelajaran kita walaupun melalui pembelajaran jarak jauh yang kita lakukan sekarang ini. Nah anak-anak, cobalah sekarang kalian baca di buku siswa kalian halaman 105. Bacalah dengan suara yang nyaring ya anak-anak. Dan sekarang ibu akan membacakannya terlebih dahulu untuk kalian. Dengarkan baik-baik ya. Saat pergi ke sekolah, Udin diantar ayah dan ibu. Udin juga pergi bersama kakak, namanya Mutiara. Mutiara bersekolah di tempat yang sama. Wajah Udin mirip dengan ibu. Wajah Mutiara mirip dengan ayah. Udin dan Mutiara mempunyai ciri yang berbeda. Demikian pula dengan ayah dan ibu. Setiap orang mempunyai ciri masing-masing. Ayo, bagaimana dengan keluargamu? Bisakah kamu menceritakan kepada temanmu ciri-ciri keluarga kamu masing-masing? Nah, sebelum kalian menceritakannya, ibu akan menjelaskan sedikit terlebih dahulu ya. Anak-anak, setiap manusia, setiap orang itu pasti memiliki ciri-ciri tersendiri yang berbeda dengan satu dan yang lainnya. Dan ada pula yang kadang sama ataupun mirip dengan ciri-ciri tersebut. Seperti dalam cerita ini, itu Mutiara mirip dengan wajah ayahnya, sedangkan Udin mirip dengan ibunya. Nah, itu adalah ciri khas masing-masing yang dimiliki oleh seseorang. Ayo, apa kamu bisa mengetahui dirimu mirip dengan ayah atau dengan ibu? Tentu saja pasti ada kemiripan di antara salah satunya ya anak-anak. Nah, sekarang kalian cobalah tugas yang berikut ini. Tuliskan ciri-ciri anggota keluarga anak-anak. Tuliskan ciri-ciri anggota keluargamu yang ada di rumah. Misalnya ayah, cirinya apa? Ibu, cirinya apa? Kakak apa? Dan adik, cirinya apa? Tentu kamu bisa menjelaskannya ya anak-anak. Dan perhatikanlah baik-baik saat untuk mengerjakannya. Apakah kamu mirip dengan siapa? Mirip ayah atau dengan mirip ibu? Nah, jangan lupa tuliskan ciri-ciri tersebut di buku tugasmu ya anak-anak. Dan ini adalah tugas pertama yang harus kalian kerjakan. Anak-anak kelas 1 yang berbahagia,
sekarang kita mulai pelajaran kita ya. Pelajaran kita selanjutnya adalah cara membuat lempung terigu. Kalian dengarkan baik-baik penjelasan ibu ya. Membuat lempung terigu. Di sekolah, Udin dan teman-teman membuat lempung terigu. Ibu guru membantu mereka. Lempung terigu untuk membuat berbagai bentuk. Siti membawa tepung terigu dan pewarna makanan. Beni membawa garam dan minyak goreng. Udin menyiapkan air hangat untuk melarutkan garam. Nah, sekarang bagaimana cara membuatnya? Cobalah kalian baca di buku kalian ya. Sambil kalian membaca, dengarkanlah penjelasan dari ibu. Cara membuatnya ternyata sangat mudah anak-anak. Yang pertama, larutkan 100 gram garam dengan sedikit air hangat. Yang kedua, tambahkan pewarna makanan secukupnya. Terus tambahkan 1 sendok makan minyak goreng. Aduk rata bahan-bahan tersebut. Dan yang terakhir, tambahkan 200 gram tepung terigu sampai adonan siap dibentuk. Nah, ternyata sangat mudah sekali anak-anak membuat lempung terigu. Nah, lempung terigu ini bisa kalian gunakan untuk membuat berbagai macam bentuk. Dan itu tadi adalah cara membuat lempung terigu. Cobalah di rumah kalian masing-masing ya anak-anak ya. Dan jangan lupa, mintalah bantuan kepada orang dewasa yang ada di rumah untuk mengerjakannya. Nah, kalau tadi kalian sudah menjelaskan tentang bagaimana cara membuat lempung terigu. Kemudian yang berikutnya, bacalah teks yang berikut ini. Ini ada di halaman 108 di buku siswa. Inilah sekolah Udin dan teman-teman. Saat jam istirahat, Udin dan teman-teman bermain bersama. Udin mengajak Beni dan Edo bermain petak umpet. Mari kita bermain petak umpet, ajak Udin kepada Edo dan Beni. Ayo kita pergi ke kantin, kata Dayu kepada Lani dan Siti. Nah anak-anak, dapatkah kamu menemukan kata ajakan pada cerita di atas? Coba kalian baca dengan seksama, berulang-ulang cerita tadi, dan kemudian kalian pasti nanti akan bisa menemukan kata ajakan pada cerita di atas. Ayo, apakah kalian bisa menemukannya? Nah, kalau kalian bisa menemukannya, mana saja kata-kata ajakan dalam teks tersebut? Bagus sekali. Kata-kata ajakannya adalah mari kita bermain petak umpet. Itu adalah salah satu contoh kalimat ajakan. Dan yang kedua, ayo kita pergi ke kantin. Itu juga termasuk contoh dari kalimat ajakan. Nah, apakah kalian sudah mengetahuinya? Apa saja kalimat ajakan? Nah, anak sekalian, ayo kita lanjutkan pembelajaran kita. Kalian tidak bosan kan dengan pembelajaran kita hari ini? Ibu kalian akan terus mengikutinya sampai akhir nanti ya. Nah, anak-anak, sekarang coba kalian baca teks yang berikut ini lagi ya. Dayu mengajak teman-teman bermain di halaman sekolah. Dayu menggambar kotak-kotak berurutan. Selanjutnya, kotak-kotak ditulisi dengan angka. Setelah itu, Dayu melompati setiap kotak. Rupanya, Dayu mengajak bermain engklek. Engklek adalah permainan tradisional. Bermain engklek membuat badan bugar dan sehat. Anak-anak sekalian, banyak sekali contoh permainan tradisional yang ada di negara kita. Yang salah satunya adalah permainan engklek. Tentu saja permainan engklek ini namanya juga berbeda-beda di setiap daerah masing-masing. Nah, apa kalian tahu kalau di daerah kita apa nama permainan engklek ini? Permainan engklek di daerah kita disebut juga dengan bermain
tanjan. Betul apa tidak? Nah, tanjan ataupun engklek ini adalah salah satu permainan tradisional yang sangat menyehatkan bagi tubuh kita kalau kita melakukannya dengan benar. Apakah kalian pernah bermain engklek dengan teman-teman kalian? Pasti kalian pernah melakukannya ya. Dan ingat anak-anak, kalau melakukan permainan ini harus hati-hati, karena permainan ini juga membutuhkan ketelitian ya anak-anak. Nah, kalau sudah tadi mengerti apa itu permainan engklek, sekarang amatilah gambar-gambar berikut. Yang pertama adalah Udin mengajak Edo bermain bola. Contoh kalimat ajakannya adalah, "Ayo kita bermain bola, Edo." Nah, yang kedua, Siti mengajak Lani menanam pohon. Contoh kalimat ajakannya adalah, "Kita menanam pohon yuk." Nah, itu adalah salah satu contoh-contoh kalimat ajakan. Anak-anak sekalian, apakah kalian sudah mengerti dan memahami tentang kalimat ajakan? Nah, kalau kalian sudah memahaminya, ayo sekarang cobalah kalian kerjakan tugas yang berikut ini. Dayu mengajak Lani bermain ayunan. Nah, coba kalian tuliskan kalimat ajakannya bagaimana ya, sesuai dengan kalimat kalian masing-masing. Dan yang kedua adalah Udin mengajak Edo ke perpustakaan. Bagaimana kalimat ajakannya? Cobalah kalian kerjakan anak-anak. Nah, ini adalah tugas kedua bagi kalian yang harus kalian kerjakan. Nah, yang berikutnya, ayo kita mencoba. Dan ingat anak-anak, cobalah gerakan-gerakan berikut ini di rumah kalian masing-masing ya. Ataupun kalian bisa melakukannya bersama teman kelompok belajar kalian. Beni dan teman-teman suka berolahraga. Di sekolah banyak kegiatan olahraga yang dilakukan, bermain bola, senam irama, hingga berenang. Kegiatan kali ini yang dilakukan oleh Beni dan teman-temannya untuk menjaga keseimbangan. Gerakannya adalah berjalan di titian. Sekarang kalian perhatikan gambar berikutnya ini ya. Ayo belajar gerak keseimbangan. Kalian amatilah gambarnya baik-baik. Kalau kalian mempunyai kursi panjang, cobalah kalian melakukannya bergantian satu persatu untuk menaikinya sampai ke ujung yang berikutnya. Dan anak-anak ingat, melakukan gerakan ini harus dengan hati-hati dan mintalah bantuan kepada orang dewasa yang ada di rumah kalian. Hai anak-anak, sampailah kita di pembelajaran kita kali ini. Ibu ucapkan semoga kalian tidak bosan mengikuti pembelajaran kita ya anak-anak. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan jangan lupa kerjakanlah tugas kalian ya anak-anak. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak. Ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.